Kita akan berdiskusi mengenai materi yang untuk kegiatan belajar kedua dari modul ke-6 ini mengenai istilah ekonomi yang diawali dengan huruf P. Pertama kita akan mendiskusikan yang namanya Pareto efisiensi atau efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto. Pareto itu adalah nama seorang ahli ekonomi dari Italia ya. Beliau ini terkenal karena dulu pernah memberikan sebuah penelitian mengenai ekonomi Italia dengan prinsip yang dikenal dengan prinsip Pareto. Prinsip Pareto itu adalah prinsip 80-20 ya. 80 banding 20. Artinya bagaimana? Berdasarkan penelitian beliau di Italia ketika masa hidupnya ya, tahun 1800-an sampai 1900-an itu, ternyata 20% kekayaan Italia itu kebalik ya, 20% orang itu menguasai 80% kekayaan. Jadi ini penelitiannya. Dan ini ternyata bukan hanya pada bidang ekonomi saja, ternyata ini juga pada bidang-bidang yang lain. Ya. Misalnya bidang ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Jadi penelitiannya ini dikenal dengan prinsip Pareto, 20 banding 80. 20% orang menguasai 80% kekayaan, seperti itu ya. Dan beliau juga seorang ahli matematika, di mana beliau menjelaskan bahwa ada situasi di mana ketika situasi tersebut, setiap orang tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik tanpa merugikan orang lain. Jadi ini ada situasi equilibrium ya, di mana di situasi tersebut orang itu tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih tanpa merugikan orang lain. Ini biasanya dipakai di dalam game teori atau teori permainan. Jika sumber daya ekonomi itu digunakan secara tidak efisien, maka dimungkinkan untuk membuat seseorang itu bisa lebih baik tanpa merugikan orang lain. Tapi ketika semua sumber daya ekonomi dimaksimalkan atau efisien itu ya, terjadi suatu keseimbangan Pareto di mana ketika orang melakukan yang lebih, mendapatkan sesuatu yang lebih, dia justru akan merugikan orang lain. Seperti itu. Dan di sini itu berarti sudah sangat efisien menurut hipotesis dari Pareto, sehingga tidak bisa lebih efisien lagi. Seperti itu. Efisiensi Pareto ini tidak bisa dipakai untuk menghitung apakah terjadinya perubahan ekonomi itu baik atau buruk. Ya. Karena ini hanya menghitung tingkat keseimbangan saja. Untuk lebih jelasnya mungkin Anda semua bisa mencari di literaturnya lebih kredibel ya. Kemudian yang B, Paris Club. Paris Club itu adalah nama yang dipakai di mana negara-negara itu menjadwalkan ulang dari utang negaranya ya. Dan ini adalah utang antar pemerintahan. Ya. Ini merupakan organisasi yang diikuti oleh 19 negara OECD, negara-negara makmur ya, yang ditambah lagi dengan Rusia, meskipun Rusia tidak termasuk negara yang sangat makmur, dan dihadiri juga oleh Bank Dunia. Dan kemudian ada juga yang namanya London Club. Namanya London Club itu, kalau yang Paris Club itu kan utang pemerintah ya, utang pemerintah. Kalau yang namanya London Club itu adalah utang rescheduling atau penjadwalan ulang utang-utang dari swasta. Misalnya Anda punya perusahaan banyak, kemudian berutang langsung ke luar negeri, dan ini jadwal ulang, berarti Anda harus bergabung di London Club ini ya. Yang C kemudian patent. Paten itu kalau kita ketahui ya istilahnya adalah paten ya. Paten. Kalau di sini ada undang-undangnya yaitu HAKI ya, hak atas kekayaan intelektual ya, bisa didaftarkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kalau Anda punya suatu paten produk yang tidak ingin diambil alih orang lain misalnya begitu. Di sini paten tersebut sebenarnya menjadi sebuah monopoli ya. Monopoli sementara karena yang menguasai paten itu biasanya menguasai inovasi atau teknologi. Inovasi atau teknologi. Dan tidak bisa tidak bisa disamai oleh kompetitor lain sehingga mereka bisa memonopoli pasar sementara waktu.
dan memungkinkan mereka itu mendapatkan excess return. Excess return itu adalah keuntungan yang berlebihan karena mereka bisa memonopoli, karena teknologinya hanya mereka yang menguasai, tidak ada yang menguasai selain mereka. Sebagai contoh dulu Windows ya, Windows oleh Microsoft itu sempat menguasai pasar di mana mereka menjadi hampir monopoli pasar gitu ya. Dan sampai sekarang itu masih agak memonopoli karena itu pernah dijerat oleh undang-undang monopoli di Amerika Serikat. Dan sebenarnya terjadinya paten ini menjadi sebuah inefisiensi, ketidakefisiensian. Karena kenapa? Karena kurangnya persaingan. Kalau kurang persaingan, maka terjadi ketidakefisiensian pasar. Di mana orang-orang yang menguasai teknologi itu bisa mematok harga tinggi. Karena mereka hanya satu-satunya yang menguasai teknologi itu sendiri ya. Yang menguasai yang lain jarang. Sehingga mereka bisa sedikit memonopoli. Dan ini sebenarnya pasarnya jadinya tidak kompetitif, tidak baik karena kurangnya persaingan seperti itu. Dan kemudian dengan adanya banyak inovasi, banyak industri itu semakin makin berkurang monopolinya karena semakin banyak pesaingnya. Kalau zaman dulu misalnya hanya ada Yahoo, Yahoo untuk mesin pencari. Yahoo itu sangat mendominasi. Kemudian ada Google. Ini kan berarti mengurangi dominasi dari Yahoo. Kemudian sekarang yang mendominasi adalah Google. Tapi tidak seluruhnya didominasi oleh Google karena Yahoo tetap berdiri. Sekarang ada lagi Bing. Bing itu mesin pencari dari Microsoft. Ketiga-tiganya ini menjadi mesin pencari di internet yang paling banyak digunakan di dunia. Dan semakin banyak mesin pencari, itu artinya semakin tinggi tingkat kompetisinya. Semakin tinggi tingkat kompetisinya sehingga membuat pasar lebih efisien. Lebih efisien ya. Sekarang yang D, path dependence atau ketergantungan jalur. Ketergantungan jalur. Hal ini terjadi ketika ada sebuah kejadian yang kecil, insignificant, yang memberi dampak atau konsekuensi yang besar bagi perkembangan pasar serta ekonomi. Path dependence ya. Jadi contohnya misalnya seperti kita ketahui bahwa terjadinya COVID-19 ya. Pandemi. COVID-19 ini sebenarnya kejadiannya kecil tadinya. Hanya menginfeksi sekian puluh orang. Tidak diduga. Tadinya ini sama akan diduga seperti virus-virus terdahulu seperti MERS, seperti virus flu burung, virus flu onta yang akan bisa dilokalisir dengan cepat. Ini kan kejadiannya tadinya kecil. Ternyata setelah itu bisa mempengaruhi seluruh dunia. Nah ini berarti path dependence. Ketergantungan jalur. Maksudnya jalurnya ini setelah A kan harusnya B. Nah, kemudian misalnya ini runtut waktu ya, time series. Setelah A kemudian terjadi B. Nah kemudian terjadi gangguan di A. Maka akan mempengaruhi sekali kejadian di B. Seperti itu. Path dependence ini juga sebenarnya merupakan sebuah istilah matematika ya. Sebuah istilah matematika dalam sebuah persamaan diferensial biasanya ya. Saya tidak akan membahas persamaan diferensialnya ya. Karena di luar jalur mata kuliah ini. Jadi ini suatu kejadian kecil yang mempengaruhi kejadian lain sehingga menjadi kejadian besar. Selanjutnya kita lanjutkan peak pricing. Peak itu artinya puncak. Ya. Pricing itu artinya harga. Ini ketika ada patokan harga puncak atau harga atas. Harga atas ya. Misalnya kan ada harga atas untuk taksi ya. Taksi itu ada harga atas, ada harga bawah. Taksi tidak boleh melebihi harga atas, tapi juga sebaiknya jangan sampai harga bawah. Gitu ya. Kalau kita istilahkan ini adalah HET, harga eceran tertinggi gitu ya. HET, harga eceran tertinggi. Kalau menurut definisi, peak pricing itu adalah ketika kapasitas produksinya itu tetap, sedangkan permintaan atau demand itu bervariasi. Saya ulangi ya, kapasitas produksinya tetap, sedangkan permintaan itu bervariasi, kadang naik, kadang turun. Ya, sedangkan produksinya itu tetap di sini. Akibatnya apa? Akibatnya harga itu
kalau permintaannya turun, harga akan turun. Tapi kalau permintaannya naik, harga juga akan naik karena produksinya stabil seperti segini terus. Biasanya peak pricing itu atau penentuan harga atas itu ditentukan untuk jasa dengan kapasitas tetap. Seperti contohnya adalah PLN atau jasa layanan kereta api. Seperti kita ketahui, kereta api itu kalau musim-musim liburan sebelum masa Covid ya, atau musim-musim Idul Fitri itu harga tiketnya naik. Karena kenapa? Kapasitas penumpangnya tetap, sedangkan permintaannya naik, sehingga harga juga akan naik. Tapi ketika musim-musim biasa, harganya ya biasa juga, tidak akan terlalu turun, juga tidak akan naik juga. Itu disebut peak pricing. Produksinya tetap, tapi permintaannya bisa naik, bisa turun, gitu ya. Oke, selanjutnya percentage point atau poin persentase. Ini merupakan 1:100 namanya. Persentase itu selalu 1:100 ya, persen. Misalnya ketika GDP tumbuh 1% tahun lalu ya, dan tahun ini 2%. Maka pertumbuhan GDP-nya disebut 1% dibanding tahun lalu. 1 poin persentase dibanding tahun yang lalu. Artinya kenapa? Perbandingannya, deltanya, difference atau selisihnya itu adalah 1%. Jadi percentage point itu adalah delta. Delta itu artinya selisih ya. Selisih dari persen. Selisih dari persennya. Misalnya GDP tahun 2019 itu pertumbuhannya 5% lah, maksimal ya. 2020 itu turun jadi 4%. Maka berarti percentage point-nya ini berarti selisih dari ini. Selisih dari ini berarti percentage point-nya itu adalah 1%. Selisih ya. Selanjutnya persentil. Persentil itu adalah bagian 1 dibanding 100 juga ya. Artinya misalnya ada skala ya, skala nilai dari nilai 0 sampai 100 dari 50 mahasiswa ya. 50 mahasiswa. Nah, kemudian dari 50 mahasiswa ini itu dibagi 100. Dibagi 100 sehingga ada kriterianya yang masuk persentil atas, persentil bawah, persentil tengah-tengah dan lain sebagainya sampai 100 ini ya. Kalau persentil yang secara definisi ini antara 50 mahasiswa ini dibagi 100 kriteria ya. Tapi dalam kenyataannya tidak ya. Kalau dalam kenyataannya paling dibagi yang kriteria atas, kriteria tengah, kriteria bawah, 3 aja ya. Atau bahkan 4 saja. Atau 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kriteria atas, kriteria tengah, kriteria terbawah, kemudian tengah-tengah atas, dan tengah-tengah bawah. Persentil itu seperti itu. Jadi membagi kriteria-kriteria dari seluruh populasi. Di dalam Microsoft Excel itu ada ya. Perfect competition atau persaingan sempurna ya. Persaingan sempurna. Sebenarnya persaingan sempurna itu tidak ada ya. Ini hanya sebuah istilah saja. Ya. Imaginable. Hanya bisa dibayangkan saja. May not even exist, bahkan mungkin tidak ada. Sebuah pasar persaingan sempurna itu terjadi apabila setiap pembeli dan penjual itu hampir tidak mempengaruhi harga pasar. Semua produk itu homogen dan semua informasi itu sempurna. Semua penjual dan pembeli itu mendapatkan informasi yang sama. Semua produknya juga hampir sama. Dan setiap orang itu adalah price taker. Price taker itu orang yang dipengaruhi harga, bukan orang yang mempengaruhi harga. Dan perusahaan-perusahaan hanya bisa mendapatkan keuntungan normal saja. Keuntungan normal itu artinya bahwa perusahaan itu hanya mendapatkan keuntungan minimum
yang supaya bisa menjaga mereka tidak bangkrut saja. Ya, jika perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang berlebihan, excess profit, itu berarti terjadi pasar yang tidak sempurna. Ya. Ini berarti kalau perfect kompetisi atau persaingan sempurna itu lawan dari monopoli, ya, lawan dari oligopoli. Ya, monopoli itu berarti satu penjual banyak pembeli ya. Oligopoli beberapa penjual banyak pembeli. Atau monopsoni, kalau monopsoni itu satu pembeli banyak penjual. Kalau kompetisi sempurna itu hampir semuanya sempurna dan ini tidak terjadi. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau belum? Belum ya? Kita lanjutkan dulu. Permanent income hypothesis atau hipotesis income tetap. Ya, permanen. Ini dikembangkan oleh Milton Friedman. Seperti kita ketahui, Milton Friedman itu adalah dari aliran ekonomi Chicago yang merupakan seorang moneteris ya. Beliau menyatakan bahwa keputusan pembelanjaan orang atau keputusan orang untuk mengeluarkan uang itu dipandu oleh apa yang mereka pikirkan mengenai apa yang akan mereka habiskan sepanjang hidupnya secara rata-rata. Ya. Jadi beliau menyatakan ketika orang mendapatkan kenaikan gaji tiba-tiba, mereka pengeluarannya tidak akan naik secara tiba-tiba juga. Tapi pengeluarannya akan ya melandai saja, naiknya itu landai. Karena kenapa? Karena orang akan memikirkan bahwa uang banyak yang didapatkan secara tiba-tiba tersebut harus tahan lama, harus bisa dihabiskan dalam jangka waktu lama, jangan tiba-tiba habis. Itu berarti permanent income hypothesis. Orang menghabiskan income-nya itu untuk jangka waktu yang lama, tidak untuk jangka waktu yang dekat saja, tidak hanya dalam jangka waktu pendek saja. Oke ya. Di sini permanent income hypothesis itu memberi saran bahwa orang harusnya nabung. Ya. Ketika mereka mendapatkan windfall itu apa namanya kenaikan pendapatan secara drastis. Ketika mereka menang lotre misalnya ya. Kalau di sini nggak boleh ya lotre ya, karena haram. Kalau di Amerika itu mungkin. Ya. Ketika orang mendapatkan suatu kemenangan atau keuntungan yang mendadak besar sekali, itu harusnya ditabung. Supaya nanti habisnya sedikit-sedikit, tidak langsung habis. Ya. Selanjutnya, Phillips curve atau kurva Phillips. Sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Tahun 58, seorang ahli ekonomi dari New Zealand namanya E.W.H. Phillips ya, mengemukakan sebuah penelitian yaitu keterkaitan antara inflasi serta tingkat pengangguran. Ketika tingkat penganggurannya rendah, ya, maka ternyata inflasinya itu naik. Ini penelitiannya di Inggris tahun 1861 sampai 1957. Jadi negara yang jadi bahan penelitian oleh Phillips ini adalah Inggris tahun 1861 sampai 1957. Ya, ketika tingkat penganggurannya rendah, justru inflasinya naik. Ya. Tapi kemudian ini hanya berlaku saja tahun-tahun itu sampai 60-an saja, tahun 1960-an saja. Kemudian setelah itu tidak berlaku. Dan para ahli kemudian mengganti hipotesis dari Phillips ini dengan Nairo. Sudah saya jelaskan juga minggu kemarin, yaitu not affecting income inflation, ya, rate of unemployment atau tingkat pengangguran terendah di mana inflasinya tidak naik tinggi. Ya. Jadi Nairo ini berdasarkan asumsi bahwa ada tingkat inflasi alami. Ya, inflasi alami. Jadi secara alami memang bukan inflasi alami ya, tapi pengangguran alami ya. Pengangguran. Jadi ada tingkat pengangguran alami di mana tidak akan mempengaruhi tingkat inflasi. Karena ternyata pengangguran itu bukan hanya disebabkan oleh supply and demand saja,
tapi juga disebabkan oleh faktor tenaga kerja itu sendiri, faktor pasar tenaga kerja. Di mana mungkin orang akan malas kerja ketika mereka hanya bisa mendapatkan gaji yang di bawah keinginannya, seperti itu ya. Sehingga ada yang disebut dengan tingkat pengangguran alami yang tidak akan mempengaruhi inflasi. Selanjutnya, efek Pigu. Ini diperkenalkan oleh Arthur Pigu tahun 1877 sampai 1959, di mana beliau menyatakan jatuhnya ya harga itu akan meningkatkan nilai tabungan dari orang. Ya. Nilai tabungan dari orang. Dan kemudian jadi ini terjadi deflasi ya. Kalau harga jatuh kan deflasi ya. Ini berarti deflasi yang baik. Dulu saya pernah menjelaskan ada deflasi yang baik, ada deflasi yang nggak baik. Ini berarti deflasi yang baik. Artinya memang berarti deflasi itu terjadi karena memang adanya peningkatan produksi. Dan ketika terjadi peningkatan produksi, orang merasa ketika produksinya meningkat, ini berarti ini kemudian harga-harga turun. Nah, kemudian orang bisa membeli lebih banyak. Dan ketika mereka bisa membeli lebih banyak, wealthier itu merasa lebih kaya ya, orang merasa lebih kaya. Dan mereka harga-harga turun, karena harga-harga turun mereka akan membelanjakan lebih banyak. Dan pada gilirannya akan meningkatkan demand atau permintaan terhadap barang-barang tersebut dan akan meningkatkan juga meningkatkan jumlah orang yang bekerja dan menurunkan pengangguran. Ini berarti deflasi yang baik ya, deflasi yang baik. Ini efek Pico disebutnya. Ini pernah terjadi di Amerika, tapi juga pernah di Amerika juga terjadi deflasi yang buruk, di mana orang terjadi liquidity trap ya, liquidity trap. Orang takut membelanjakan, orang pegang uang tapi nggak mau belanja. Plaza Accord. Pada tahun 85, tanggal 22 September, menteri-menteri keuangan dari 5 negara besar, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, waktu itu Jerman belum bersatu, Perancis dan Inggris, mengumumkan ada pertemuan di Hotel Plaza, ya, Hotel Plaza di New York. Mereka menjanjikan bahwa ini terjadi kenapa ya? Karena di sini Plaza Accord itu terjadi karena dolar itu terus-terusan naik ya. US dollar itu terus-terusan naik sehingga mengganggu ekonomi negara-negara lain. Wah, ini harga dolar terus naik ini. Maka mereka ingin agar dolar itu turun. Caranya bagaimana? Amerika Serikat janji akan mengurangi defisit belanja defisit anggarannya. Karena ternyata Amerika itu membelanjakan dolarnya itu di dalam negerinya untuk infrastruktur ya. Dan ketika Amerika banyak membangun infrastruktur, maka para investor itu juga larinya ke Amerika sehingga dolar itu makin naik seperti itu ya. Dolar itu makin naik karena makin diburu seperti itu. Sehingga Amerika diminta untuk mengurangi defisit belanjanya, jangan banyak membelanjakan di bidang infrastruktur dalam negeri. Kemudian Jepang menjanjikan untuk mengurangi kebijakan moneternya, ya. Kemudian Jerman juga akan mengurangi pajaknya, katanya, dolarnya turun. Ya. Dan ternyata Amerika tidak menepati janjinya. Ya. Tapi pada akhirnya ternyata dolar benar-benar turun juga 54% tahun 87. Ini perjanjiannya 85, ternyata 87 dolar itu turun sampai 54%. Karena ternyata banyak negara yang kemudian menerapkan apa yang diminta di dalam perjanjian ini, meskipun mereka tidak menepati janjinya ya. Dan kemudian karena dolar terus jatuh, negara-negara tersebut juga khawatir lagi, wah kalau dolar terus-terusan jatuh juga tidak akan baik ini ya, dolar peluang itu kejatuhan dolarnya. Maka tahun 87 mereka mengadakan perjanjian lagi yang disebut dengan perjanjian Louvre ya. Supaya apa? Supaya menstabilkan dolar. Dolarnya mau dinaikkan lagi, jangan terlalu turun ya. Dan kemudian Amerika Serikat berjanji untuk mengetatkan kebijakan fiskalnya, Jepang juga untuk melonggarkan kebijakan moneternya ya. Dan setelah itu
dolar kemudian stabil, tidak terlalu turun, juga tidak terlalu naik, ya, stabil aja. Nah, kemudian ternyata perjanjian tersebut tidak disebarkan ke luar negara tersebut, unpublished. Ya, di mana negara-negara tersebut berjanji dolar itu hanya berkisar pada suatu angka saja, range di antara sekian sama sekian. Ya, jadi harus ada di sekian. Jadi tidak boleh terlalu naik, juga tidak boleh terlalu turun. Dan ini ternyata tidak disiarkan kepada publik. Begitu ya. Hanya 5 negara itu saja yang mengetahui. Atau Menteri Ekonomi ke-5 negara tersebut saja yang tahu. Populasi ya. Populasi itu berarti jumlah manusia ya. Tahun 2025 diperkirakan ada 8 miliar orang di dunia ini. Dan 2050 diperkirakan ada 9,3 miliar orang. Dan kebanyakan pertumbuhan manusia atau orang itu ada di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Kalau di negara-negara Eropa dan Jepang itu pertumbuhannya malah turun ya, pertumbuhan. Ya. Kemudian positional goods atau barang posisional. Barang posisional itu artinya adalah barang yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya. Joneses itu artinya orang-orang kaya ya. Supaya apa? Supaya apa istilahnya itu? Supaya mereka dipandang orang-orang yang punya status berbeda seperti itu ya. Seperti mereka membeli Lamborghini misalnya atau Ferrari, liburan di Paris misalnya, membeli baju dari butik-butik terkenal, misalnya buatan Louis Vuitton atau buatan, ya saya tidak tahu ya, itu yang harga tasnya bisa sampai ratusan juta itu ya. Kemudian secara aslinya barang-barang tersebut memang tidak diproduksi massal. Ya, karena kenapa? Karena ini adalah barang-barang posisional, barang-barang yang menentukan status seseorang secara ekonomi. Karena kenapa? Kalau misalnya sebuah Rolls Royce itu bisa dimiliki setiap orang, maka ini bukan barang mewah lagi, bukan positional good lagi. Misalnya saja setiap orang bisa memiliki tas branded dari Prancis yang harganya 500 juta misalnya, maka nggak mungkin ya. Hanya orang-orang kaya saja yang bisa membelinya. Itu positional goods. Sebenarnya barang-barang tersebut secara kualitas tidak berbeda jauh mungkin, tapi secara prestis atau secara status mungkin berbeda karena hanya diproduksi sedikit. Sebagai contoh misalnya ada sebuah brand, lupa namanya saya, itu yang ketika produksinya itu berlebih, mereka itu tidak mengkorting barangnya. Ada sebuah produk tas misalnya, mereka produknya berlebih, mereka tidak akan mengkorting produknya atau mendiskon produknya yang berlebih itu. Supaya apa? Supaya harganya itu tidak jatuh. Jadi mereka justru akan membakar produk berlebihnya, tidak didiskon. Daripada didiskon lebih baik saya bakar saja. Supaya apa? Harganya supaya tetap naik. Supaya di atas terus. Itu salah satu strategi dari positional goods. Saya lupa nama produknya, yang jelas ada itu ya, beberapa produknya seperti itu. Kemudian positif ekonomik atau ilmu ekonomi positif itu adalah ilmu ekonomi berdasarkan apa adanya. Lawan kata dari normatif ekonomik. Normatif ekonomik itu adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan suatu ekonomi secara seharusnya. Ini seharusnya begini, seharusnya begini. Kalau yang positif itu apa adanya. Berarti ini menjelaskan secara deskriptif. Ya. Ini menjelaskan ilmu ekonomi deskriptif atau ilmu ekonomi teori. Kalau yang normatif itu berarti ilmu ekonomi preskriptif. Preskriptif itu menjelaskan sesuatu secara yang seharusnya, idealnya. Ya, ideal. Normatif itu idealnya seperti apa? Deskriptif itu apa adanya atau positif. Poverty. Poverty itu adalah kemiskinan ya. Ada dua jenis apa istilahnya? Cara menghitung kemiskinan itu secara absolut atau secara mutlak ya. Contohnya ini adalah seseorang atau sebuah rumah tangga dianggap miskin kalau rumah tangga atau orang tersebut tidak memiliki pendapatan atau pendapatannya itu kurang dari 3 kali apa namanya 3 kali pendapatan
untuk mendapatkan makan sehari-hari. Misalnya berarti suatu rumah tangga itu dalam sehari itu hanya mendapatkan yang cukup untuk hari itu saja. Padahal patokannya itu harusnya cukup untuk 3 hari ke depan. Maka itu disebut miskin. Itu secara absolut ya. Secara absolut. Berarti pengukurannya menurut hitung-hitungan. Yang kedua, itu menurut perbandingan secara relatif. Mana ini ya? Relatif. Nah, kalau secara relatif ini berarti menghitung tingkat kemiskinan itu dibandingkan dengan orang-orang lain. Tentu saja ini relatif karena kenapa? Tingkat kemiskinan di negara yang miskin tentu saja berbeda dengan tingkat kemiskinan di negara kaya. Orang yang miskin di negara kaya bisa saja kalau di negara miskin itu termasuk orang kaya. Seperti itu ya. Jadi ini relatif. Jadi ada dua cara, yang absolut dengan yang relatif. Sekarang yang Q, poverty trap atau perangkap kemiskinan. Perangkap kemiskinan ini berarti orang yang miskin, ini kan menurut ilmu ekonomi ya, akan menghasilkan pendidikan yang minim juga. Pendidikan yang minim juga, sehingga akan anak-anaknya juga akan menjadi miskin lagi, seperti itu ya. Ini adalah poverty trap atau perangkap kemiskinan. Orang yang miskin akan menyediakan pendidikan yang minim juga bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya juga akan menjadi orang yang miskin lagi, seperti itu. Precautionary motive atau motivasi kewaspadaan. Motif kewaspadaan. Ini merupakan salah satu teori dari Keynes. Keynes ini menyatakan orang megang uang itu ada 3 motivasi. Pertama, ya, transaksi, untuk transaksi. Transaksi. Orang megang uang itu untuk transaksi. Anda nukar ngambil uang dari ATM untuk bisa beli uang, beli bensin misalnya. Itu kan transaksi ya. Kemudian yang kedua, untuk spekulatif. Untuk spekulatif itu artinya apa? Anda menjual barang, kemudian mendapatkan uang. Karena takut harganya akan jatuh lagi. Spekulatif. Misalnya Anda punya tanah, wah, kemudian tanah tersebut akan kena apa istilahnya? Proyek apa istilahnya? Proyek jalan. Kemudian ada tengkulak yang mau membeli tanah Anda. Kemudian tengkulak tersebut menakut-nakuti, wah kalau nggak dibeli jual sekarang, nanti harganya akan jatuh ini. Karena yang berhak membeli cuma saya, kata tengkulak tersebut. Maka Anda menjual tanah tersebut. Karena spekulasi, wah kalau saya pegang tanah tersebut terlalu lama, malah nantinya tidak akan laku ini. Padahal mungkin justru akan laku, mungkin ya. Ini berarti spekulatif. Anda megang uang karena proses spekulasi. Kemudian yang ketiga, ini adalah precautionary atau kewaspadaan. Anda memegang uang untuk jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Jaga-jaga kalau terjadi misalnya resesi, terjadi apa-apa. Gitu ya. Untuk jaga-jaga. Kemudian yang S, predatory pricing atau penentuan harga predator. Maksudnya begini, ada sebuah perusahaan yang mematok harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk mengusir pesaing-pesaingnya supaya tidak bisa masuk ke pasar tersebut. Ini adalah predatory pricing. Bisa disebut juga dengan dumping ya. Tapi kemudian ternyata terjadinya predatory pricing itu jarang. Ini kan masa ada sih orang yang mau menjual di bawah harga pasar hanya untuk mengusir pesaing-pesaingnya. Ini kan ternyata alasan ini mengada-ada. Alasan ini berarti biasanya dikemukakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bisa efisien, yang tidak bisa memberi harga rendah. Mereka menuduh perusahaan lain itu dumping. Wah, perusahaanmu nggak beres ini, perusahaanmu itu melakukan predatory pricing hanya untuk membuat saya rugi ini. Padahal justru perusahaan tersebut yang ternyata tidak efisien, tidak bisa mengalokasikan sumber-sumber dayanya untuk menghasilkan produk yang lebih murah. Seperti itu. Preference itu adalah preferensi. Preferensi itu artinya kesukaan, ya. Pilihan. Orang lebih suka milih ini daripada milih ini. Contohnya, misalnya ada sebuah warung menjual mie atau menjual nasi. Karena dia tahu bahwa orang Indonesia banyak yang milih nasi daripada dia menjual keju. Misalnya.
preferensi. Berarti kan preferensi orang Indonesia itu adalah makan nasi, bukannya makan keju. Seperti itu. Yes. Price itu adalah harga, tentu saja ya. Kalau menurut ilmu ekonomi, harga itu adalah keseimbangan antara supply and demand. Supply itu adalah penawaran, demand itu adalah permintaan ya. Keseimbangan antara supply and demand. Ingat kurvanya seperti ini ya. Kurva demand itu ke bawah, ini demand. Supply itu kurvanya ke atas. Nah, terjadi keseimbangan ini disebut equilibrium atau harga. Ya. Ketika pasar tersebut sempurna, semua perusahaan itu adalah orang yang dipengaruhi oleh harga. Price taker itu adalah orang yang dipengaruhi oleh harga, bukan orang yang mempengaruhi harga. Ya. Tapi ketika ada sebuah monopoli atau ada orang yang punya atau perusahaan yang punya market power, maka ada penjual yang bisa mengontrol harga. Ya, selanjutnya. Price discrimination, ini adalah diskriminasi harga. Di sini terjadi ketika sebuah perusahaan menagih harga beda kepada orang-orang untuk produk yang sama. Tapi kalau seperti ini kelihatannya tidak mungkin ya. Kalau ini bisa terjadi, ini sangat menguntungkan dari seller atau produsen. Menguntungkan produsen. Karena mereka bisa misalnya menjual di Jawa harganya segini, misalnya 10.000. Di luar Jawa harganya 15.000 karena ongkos ya. Tapi kalau masih segini masih memungkinkan ya. Yang tidak dimungkinkan itu kalau ternyata di daerah yang sama itu dijual dengan harga yang berbeda. Ini berarti discrimination. Biasanya terjadi karena ketidakseimbangan informasi atau information asymmetric ya, information asymmetry. Ya. Tapi harga ini biasanya tidak akan berlangsung lama ya, karena lama-kelamaan orang juga akan tahu ya, wah saya kok dikasih harga lebih tinggi. Price elasticity ini sudah kita bahas berulang-ulang ya. Ini adalah elastisitas harga. Ini biasanya rumusnya adalah seperti ini ya. Delta quantity dibagi delta price. Kalau delta quantity-nya itu lebih besar daripada delta price, maka disebut elastis. Kalau delta quantity-nya itu kurang dari delta price, maka disebut inelastis. Yang disukai oleh penjual itu yang ini. Seller itu suka. Karena mereka menaikkan harga, permintaannya tidak banyak berubah ya. Permintaannya tidak banyak berubah. Ini disukai oleh penjual. Yang inelastis itu disukai oleh penjual, oleh produsen. Kemudian price mechanism atau mekanisme harga. Ini adalah proses di mana pasar itu menentukan harga. Tadi kalau sesuai ilmu ekonomi klasik itu adalah terjadinya equilibrium. Ya. Price regulation itu adalah peraturan harga. Ya, peraturan harga itu dikatakan apabila ada barang umum itu diatur harganya. Contohnya apa? Contohnya adalah dengan misalnya pemerintah membatasi harga bensin. Ini berarti price regulation. Harga bensin itu diatur oleh pemerintah. Kenapa? Karena ini public utility, semua orang membutuhkannya. Dan yang bisa menyediakan itu hanya Pertamina di Indonesia. Meskipun sekarang ada yang dari Shell itu, dari perusahaan asing yang ada di Jakarta itu ya. Tapi tidak banyak, hanya di Jakarta saja misalnya. Kemudian price earning ratio, ini adalah rasio harga dan rasio antara harga serta pendapatan. P banding E. Price dibanding pendapatan. Semakin tinggi rasionya, semakin baik saham tersebut. Sahamnya semakin baik. Semakin rendah rasionya, sahamnya semakin nggak baik. Sahamnya semakin nggak baik. Ya. Selanjutnya, ini biasanya dipakai untuk saham ya, price earning ratio. Prisoner's dilemma atau dilema tahanan. Dilema tahanan ini terjadi ketika ini ada dua orang ya, yang ini sebagai contoh ya, ini biasanya dipakai di dalam game teori ya, atau teori permainan, ada dua orang yang diberi pilihan.
ya. Ini ada 2 orang misalnya pencuri. Nah, ketangkap ini. Ini pencuri 1, pencuri 2. Ini ngaku atau enggak? Ngaku atau tidak? Ya, ketika ini pencuri 1 ya. Pencuri 1 itu ngaku, dia akan mendapatkan 1 tahun penjara. Ya. Kalau misalnya yang 1 ngaku, yang 2 ngaku, masing-masing mendapatkan 1 tahun penjara. 1 tahun penjara, 1 tahun penjara. Kalau yang 1 ngaku, yang lainnya tidak, ini skemanya enggak seperti ini ya. Saya agak lupa skemanya, saya batalkan aja ya. Saya jelaskan secara lisan aja ya. Misalnya pencuri salah satunya ngaku, sedangkan temannya enggak ngaku, maka yang pencuri yang ngaku akan mendapatkan 1 tahun penjara, pencuri yang enggak ngaku itu akan mendapatkan misalnya 2 tahun penjara. Ini ya. Sedangkan misalnya pencuri yang ini ngaku semua, maka mereka akan mendapatkan 1 tahun penjara semua. Maka ketika mereka diinterogasi, mereka kan tidak akan tahu, wah teman saya itu ngaku atau enggak ini. Tapi kalau saya ngaku kalau teman saya ngaku sedangkan saya tidak, saya mendapatkan 2 tahun penjara ini. Maka outcome-nya, hasilnya pasti yang terbaik adalah kedua pencuri tersebut ngaku. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan keringanan, meskipun tidak akan bebas sama sekali ya. Jadi mereka ngaku, oh saya mencuri dan teman saya juga mencuri, masing-masing dapat 1-1. Tapi kalau yang satunya ngaku yang lain tidak, yang lain bisa merugikan yang lain. Karena itu, dan mereka tidak akan tahu bahwa pencurinya itu sama-sama nggak ngaku. Kalau mereka sama-sama nggak ngaku, mereka akan tidak dipenjara. Tapi kan mereka tidak akan tahu apakah temannya itu mau ngaku atau enggak. Ya kan? Karena tidak ada yang tahu bahwa temannya mau ngaku atau tidak, maka mereka berdua pasti akan mengaku saja. Supaya apa? Supaya tidak dirugikan oleh temannya yang lain. Seperti itu. Itu adalah prisoner's dilemma. Hal ini terjadi juga di dalam sebuah kartel atau oligopoli. Di dalam ilmu ekonomi, oligopoli itu semacam kartel ya, di mana sekelompok pengusaha itu menguasai pasar. Misalnya Honda dan Yamaha, seperti saya sudah sering memberikan contoh ya. Honda memberikan harga segini, Yamaha memberikan pasar segini, Suzuki memberikan harga segini. Semuanya perusahaan Jepang. Dan mereka tidak akan memberi harga yang terlalu tinggi. Karena kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa temannya itu akan memberikan harga sama-sama tinggi atau tidak. Sehingga mereka memberikan harga yang sedikit rendah daripada harga maksimalnya. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Private equity itu adalah ekuitas swasta ya. Ekuitas swasta itu adalah modal di mana hanya orang-orang tertentu yang memegang di dalam perusahaan tersebut. Jadi tidak disebar di dalam pasar keuangan atau pasar modal. Ya. Jadi tidak dijual di pasar modal. Sebagai contoh misalnya begini. Misalnya Anda lihat saham rokok ya, saham rokok. Entah itu dari Sampurna, entah itu dari Jarum, entah itu dari Gudang Garam, itu harganya selalu tinggi, nggak pernah turun. Kalau Anda pernah melihat harga-harga saham rokok itu ya, harganya selalu tinggi, nggak pernah turun. Kenapa? Karena harga saham rokok itu tidak dijual. Tidak dijual di bursa saham, tapi dijual secara partai besar. Contohnya tahun berapa itu, 2000-an itu, Putra Sampurna melepas 51% kepemilikan saham ke Philip Morris. Ya. Philip Morris itu sudah triliunan itu ya. Itu dijual langsung dari pemilik saham utama ke pemilik saham berikutnya. Dijual langsung, tidak melalui Bursa Efek Indonesia, tidak melalui Bursa Efek Jakarta. Sehingga harga sahamnya itu tidak pernah turun, selalu naik. Karena tidak berfluktuasi naik turun ya. Karena yang memiliki sedikit. Itu disebut private equity atau saham yang dimiliki oleh sedikit orang. Privatisasi itu adalah penjualan BUMN kepada investor swasta yang dimulai oleh Margaret Thatcher tahun 1980-an. Kemudian diikuti oleh negara-negara yang lain. Supaya apa? Supaya lebih efisien. Ya. Diikuti biasanya juga oleh deregulasi serta liberalisasi perdagangan. Supaya lebih efisien. Probabilitas itu adalah teori kemungkinan
Ini membandingkan antara apa yang diharapkan terjadi dengan apa yang bisa terjadi. Misalnya Anda melempar dadu, atau melempar dadu itu ada 6 kemungkinan ya. Berarti itu yang Anda mengharapkan keluarnya dadu 1 atau keluarnya dadu yang angka 6 ya. Angka 6 itu kan ada satu sisi saja, berarti itu kemungkinannya 1 saja. Dibandingkan ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Berarti setiap kali Anda melempar dadu, kemungkinan keluarnya angka yang Anda harapkan itu adalah 1/6. Itu ya, probabilitas. Oke. Ini selanjutnya ada lagi produser surplus atau surplus produsen. Kalau dulu kita sudah pernah membahas yang namanya surplus konsumen ya. Surplus konsumen itu ketika seorang konsumen mau membayar lebih daripada harga pasar. Nah, produser surplus itu terjadi ketika kebalikannya ya. Ini adalah selisih di antara apa yang yang dikeluarkan oleh supplier dan berapa yang dibayarkan untuk mendapatkannya ya. Jadi ini kebalikan dari keuntungan atau surplus konsumen ya. Jadi produser surplus ini adalah konsumen mau membayar misalnya 10.000. Sedangkan produsennya itu sebenarnya ongkos produksinya cuma 5.000. Maka berarti produser surplusnya itu adalah 5.000 keuntungannya. Ya, entengnya ini adalah produser surplus itu artinya adalah keuntungan itu saja. Production function itu adalah fungsi produksi. Fungsi produksi atau F itu adalah hubungan di antara kuantitas inputnya dan kuantitas dari outputnya ya. Jika inputnya itu lebih, maka disebut mereka mendapatkan keuntungan, increasing return to scale. Tapi kalau semakin sedikit, maka mereka mendapatkan diminishing returns. Jadi ini adalah fungsi yang memberi hubungan di antara input dan output. Kalau outputnya naik, inputnya turun, mereka mendapatkan increasing returns ya, seperti ini. Tapi kalau inputnya naik, sini naik ya. Sedangkan outputnya turun, mereka mendapatkan diminishing, seperti itu ya. Keuntungannya makin turun. Produktivitas itu adalah hubungan di antara input dan output pada salah satu faktor produksi, ya, atau secara bersamaan. Biasanya ini dihubungkan dengan tenaga kerja, ya. Input output yang tergantung pada salah satu faktor produksi. Biasanya ini dipakai juga untuk mengukur tingkat produktivitas suatu negara. Misalnya begini, Amerika Serikat itu GDP-nya berapa ya? Dibagi semua populasi. Nah, ini menjadi tingkat produktivitas Amerika Serikat. Negara maju karena GDP-nya tinggi, maka dan populasinya rendah, maka produktivitasnya berarti hitungannya tinggi. Negara berkembang seperti Indonesia juga sama, GDP dibanding populasi, produktivitasnya tergolong rendah. Profit itu artinya keuntungan ya. Ya, itu artinya adalah keuntungan itu adalah total revenue dikurangi oleh total cost. Total pemasukan dikurangi oleh total pengeluaran. Profit margin itu adalah persentase keuntungan dibandingkan dengan persentase omset atau turnover ya, atau sales, sama ya. Persentase keuntungan dibagi persentase omset. Profit maximization itu adalah pemaksimalan dari keuntungan. Ya. Ini ada macam-macam ya. Ini untuk menghindari agency cost. Kemudian progressive taxation. Progressive taxation berarti semakin tinggi pendapatan orang, maka makin tinggi juga pajaknya, tax. Propensity atau kecenderungan. Kecenderungan itu macam-macam ngitungnya. Ada MPC, Marginal Propensity to Consume, atau MPS,
marginal propensity to save. Ini berarti, misalnya gini ya, kecenderungan. Marginal propensity to consume. Berapa banyak orang akan bertambah konsumsinya ketika pendapatannya bertambah. Kalau marginal propensity to save itu berarti berapa orang makin banyak menabung ketika pendapatannya juga makin bertambah. Ini sudah pernah kita bahas ya. Property right atau hak milik. Hak milik ini menjadi salah satu yang diunggulkan oleh sistem ekonomi klasik ya, dan penting dalam pasar, ya, sistem ekonomi pasar. Hak milik ini seringkali lebih baik itu diklaim oleh swasta. Kenapa? Karena akan menjadi lebih efisien. Contohnya di Rusia, ini ada contohnya di Rusia, mana ini ya? Rusia ini. Contohnya di Rusia, setelah runtuhnya komunisme atau sosialisme, orang-orang di Rusia itu bingung. Siapa yang memiliki ini? Apakah dimiliki oleh negara atau dimiliki kita? Maka setelah terjadinya itu, banyak juga hak-hak milik yang kemudian dicuri oleh anggota kriminal. Atau kemudian orang pebisnis itu harus menyetor kepada geng-geng tertentu untuk uang keamanan. Itu berarti terjadi hak milik itu tidak diakui, sehingga harusnya negara itu memproteksi. Harus ada penegakan hukum dan penegakan hak milik. Tidak boleh ada namanya uang preman. Uang preman itu berarti menandakan bahwa hak milik itu tidak diakui. Uang keamanan itu berarti hak milik tidak diakui dan berarti negara tidak bisa melindungi warganya dengan baik. Contoh yang terjadi itu di Rusia ya. Teori prospek ini adalah teori di mana manusia itu ternyata irasional atau tidak rasional. Ada kecenderungan psikologi yang mempengaruhi pilihan-pilihan orang di dalam ketidakpastian. Ini dikemukakan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Orang akan lebih cenderung untuk menghindari kerugian daripada untuk mendapatkan keuntungan. Saya ulangi ya, menurut ilmu teori prospek ini, orang akan cenderung menghindari kerugian daripada untuk mendapatkan hasil. Jadi misalnya orang takut wira swasta karena mereka takut ini menghindari kerugian, bukan ingin mendapatkan hal. Itu berarti teori dari Daniel Kahneman. Proteksionisme itu artinya berarti suatu negara yang memproteksi perdagangannya dengan menarifkan ongkos masuk yang tinggi atau kuota. Public goods itu berarti barang-barang milik umum. Ya. Public spending itu berarti pengeluaran pemerintah. Public utility itu berarti kemanfaatan umum, biasanya berdasarkan dari barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya saja water atau air disediakan oleh PDAM, listrik disediakan oleh PLN, jasa pos disediakan oleh PT Pos. Meskipun sekarang sudah banyak yang masuk ke sini. Public private itu adalah perusahaan separuh swasta, separuh pemerintah. Berarti ini misalnya contohnya itu adalah apa ya? Contohnya itu adalah perusahaan telekomunikasi, di mana pihak swasta, misalnya dulu Indosat ya. Indosat itu dulu dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kemudian setelah itu diperbolehkan swasta ikut berinvestasi di sini. Berarti di sini ada kepemilikan pemerintah, ada kepemilikan swasta di Indosat. Saya sudah lupa berapa persen kepemilikan pemerintah di Indosat, berapa persen kepemilikan swasta di sini ya. Sekarang sepertinya sudah banyak yang di swastanya ya di sini. Purchasing power parity atau nilai mata uang berdasarkan kemampuan daya belinya. Ini berarti nilai uang tersebut didasarkan pada kemampuannya membeli barang yang sama di berbagai negara. Dulu kita sudah pernah membahas yang namanya Big Mac ya. Big Mac Index. Contohnya ini ya. Misalnya harga sebuah Big Mac di Amerika sekian dolar, di Indonesia berapa rupiah. Berarti $1 itu berapa rupiah sesuai dengan ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan yang tidak ditanyakan?